Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu bi umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Hari ini insyaallah hari yang spesial. Di samping antum ada Ustadz apa kakak ya? Kakak. Boleh Ustadz, boleh kakak. Kakak Ustadz. Nah, di sini ada Ustadz Kanda namanya. Kalau ini berarti Ustadz kakak. Ya, Ustadz kakak. Nama beliau Ustadz Muhammad Khalid Zaki. Pakai Zai ya, Zaki. Ya. Muhammad Khalid Zaki. Nah, beliau saat ini tercatat sebagai mahasiswa di Jami'ah Al-Azhar Asy-Syarif, Mesir, Al-Qahirah. Al-Qahirah ya? Ya. Semester 4 mau 5? 5, sudah masuk semester 5. Nah, beliau ini dulu sempat belajar sekitar kurang lebih hampir setahun di Majelis Darul Ma'arif. Dulu masih belum ma'had, meskipun programnya mirip ma'had karena ada program bahasa Arab, fikih, usul fikih, mustalah hadis, syarah hadis, jadi mirip dengan kegiatan kita di pondok. Makanya dulu namanya Majelis dan Ma'had Darul Ma'arif. Sempat kurang lebih hampir setahun ya Ustaz ya? Insyaallah kurang lebih setengah 1 tahun. Beliau ini alumni dari kalau di sini dulu di Madrasah Aliyah Negeri atau Mandua Model, yang di sana diasuh oleh ayah dari salah satu santriwati. Siapa namanya? Aisyah ya? Nada ya, Nada. Kenal antum? Oh, kenal. Ya, ini Ustadz Rahmat. Nah, Ustadz Rahmat itu mengasuh di pondok pesantren apa namanya? Ma'had At-Tanwir. Nah, beliau di sana kurang lebih 3 tahun. Kemudian di MDM sempat kurang lebih 1 tahun. Setelah itu di Jawa, tepatnya di Nganjuk. Setelah itu di Mumtazah itu di mana? Tangerang. Bojonegoro. Jadi ringkasnya panjang lah perjalanan hidup beliau untuk bisa tembus ke Al-Azhar Asy-Syarif. Nanti kita coba gali lebih dalam. Jadi acaranya hari ini TikTok ya, bincang-bincang santai bersama beliau. Kita ingin menggali lebih banyak motivasi beliau dalam belajar, perjalanan beliau sampai ke Al-Azhar Asy-Syarif di Al-Qahirah atau Kairo, Mesir. Kemudian kita juga nanti akan gali bagaimana beliau sukses ya, dari sekitar 1000-an mungkin yang daftar saya itu ya. 10.000. Dari 10.000 calon mahasiswa Al-Azhar, beliau terpilih 1 dari 1.600. Berarti 16% saja. Ya, kurang lebih 16% yang diterima oleh Al-Azhar. 10.000 itu seluruh Indonesia, yang diterima hanya 1.600. Nah, terus bagaimana perjalanan hidup beliau nanti di Al-Azhar? Ternyata nggak langsung kuliah, tapi masih diadat lagi, atau kalau di Al-Falah itu namanya tajhizi, persiapan. Nanti kita coba gali lebih lanjut bagaimana kehidupan orang-orang di Mesir ya. Kan Mesir ini kota wisata, destinasi wisata. Di sana ada piramid terbesar di dunia di Giza ya namanya ya. Nah, kebetulan Ana baru pulang dari Turki Ustaz. Jadi kita coba banding-banding nanti bedanya Turki dengan Mesir. Nanti selanjutnya kita bandingkan Turki, Mesir, Tarim, Yaman. Ya, insya Allah Ustadz siap-siap ini, baru siap-siap dan niat. Insya Allah berangkat ke Yaman untuk lihat bagaimana di Yaman. Jadi nanti supaya antum punya pilihan,
Mau ke Turki kah, ke Yaman kah, ke Mesir kah? Nah, gitu ya. Ustadznya dulu survei. Ustadznya dulu survei. Ke Mesir dulu berarti ya. Ke Mesir, Yaman gitu. Nah, baik. Selanjutnya kayaknya langsung antum aja ini nanti ya. Jadi antum presentasi dulu, mulai dari tadi kenal MDM, kemudian di Atanwir, kemudian di Baron, kemudian di Mumtazah, tes, apa yang terjadi saat tes, bagaimana supaya lulus tes, dan seterusnya, sampai ke Mesir masih dalam kondisi pandemi, ya kan saya itu, dan seterusnya. Nah, kemudian kehidupan di Mesir tadi, bagaimana di sana interaksi laki-laki dan perempuan gimana, bahasanya gimana. Kebetulan pagi tadi Ustadz membaca buku Assalamualaikum Tarim, karangan Ustazah Halimah Alaidrus. Nah, beliau itu kurang lebih 7 atau 8 tahun di Tarim. Ternyata di antara kendala yang paling berat ketika tinggal di Tarim itu faktor bahasa. Karena sebagaimana Saudi, mungkin juga di Mesir, di Tarim itu bahasanya bukan bahasa Arab Fushah, tapi bahasa Arab Amiyah. Gitu. Jadi apakah itu terjadi di Mesir, ataukah di Mesir lebih dekat dengan bahasa Fushah? Gitu. Jadi kita coba gali. Baik, waktu dan kesempatan kepada Ustadz Muhammad Khalid Zaki, falyatafaddal mashkuran. Biar jelas. Oh iya, satu lagi, ini sorban hadiah beliau. Masya Allah. Setahun dia di Mesir dapat hadiah. Selain hadiah kitab apa kemarin judulnya? Kitab 16 jilid ya? 14 jilid. Judul kitabnya apa judulnya? Ya Allah, lupa Ustaz. Iya, saking tebalnya. Fi ulul himmah. Ulul himmah itu kitabnya. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mungkin langsung aja dulu lah, Ustaz. Nah, awal mula kenal MDM itu, ini kisahnya sedikit lucu bang. Lucu. Ini awal mulanya di Bawe kakak. Ulun kan bertiga tiga saudara, 2 binian, ulun terakhir lakian. Nah, kakak ulun yang pertama itu bahasa Banjar aja mah. Setelah Kira bahasa Mesir. Nah, kakak ulun yang pertama itu rancak 4 kajian beliau. Biasanya kalau ada daurah 4 beliau juga. Nah, jadi pas ulun kalau kada salah SMP itu kelas 3 SMP setelah kalau salah. Al-Hamid. Di Al-Hamid ulun sekolah dulu. Di MTS Al-Hamid kelas 3 SMP itu pas Ramadan posisinya. Ramadan dan ulun juga itu tapi ada kegiatan. Nah, jadi kakak bawa ulun daurah nahwu shoroh waktu itu. 5 jurus. 5 jurus nih, 5 jurus baca kitab tuh. Sini dikaji Ustaz. Oh, tahun pertama. Jadi mereka sudah belajar jurus pertama. oh iya. Mantap. Sudah kenal. Mantap, sudah bisa jurus lah. Nah, waktu itu di bawah kakak akhirnya ulun akun, walaupun berat banget, itu pertama kali kalau nggak salah tuh belajar bahasa Arab. Dan waktunya singkat nih, berapa hari? 20 hari. 20 hari. Nah, singkat cerita di bawah kakak belajar lawan Ustadz di Masjid Baitul Hikmah di ULM, di Unlam. Umpat tuh, kalau nih umpat sehari 2 hari pindah pusing kepala nih, pindah pusing kepala karena posisi di situ pertama kali ulun belajar bahasa Arab. Nah, jadi kalau bukan pian rasa ngalih lah bahasa Arab pertama kali belajar, itu wajar benar itu. Apalagi tetamu sorof itu hafalan pasti kan. Nah, kemudian sehari 2 hari kalau nggak salah sampai seminggu hampir ulun hilang dari daurah.
karena merasa sudah semakin semakin bertambahnya hari semakin dalam kan kajian yang dilajari daurahnya. Nah pas itu nah itu pertama kali kenal bahasa Arab di situ. Ya walaupun di MTS ada beberapa, cuma kada tapi kan kalau di MTS kada tapi fokus gitu, paling seminggu sekali gitu kan kalau bahasa Arabnya tinggi. Nah itu pertama kali kenal MDM di situ, daurah itu. Terus pas lulus SMP, nah masuk ke SMA, Abah Ulun ini hendak benar memasukkan Ulun ke pondok. Nah ini ceritanya nih. Oh ya, satu lagi Pak ya. Beliau ini anak dari yang wakaf tanah di sini. Nah, jadi beliau itu putra ketiga dari yang wakaf tanah ini. Bapak Sumarji, SPD, MAP, Magister Administrasi. Jadi beliau ini anaknya. Jadi sebenarnya pondok ini juga awalnya mau beliau bangun untuk Zaki, tapi keduluan terbangun. Ya, tafadhol, lanjut. Ya, mengenalkan. Lanjut lagi. Nah, jadi itu tadi anak benar loh Abah Ulun nih, anak masukkan Ulun ke pondok. Aduh, jar Ulunnya dalam hati rasa berat benar Bang nih. Soalnya kan anak terakhir lo, lakian lo, istilahnya tuh kayak kayak dimanja mungkin lah. Apa Ulunnya yang manja karena tahu aja Ulun. Nah itu posisi anak masuk ke SMA, anak dimasukkan ke Insan Tama Bogor. Insan Tama Bogor waktu itu sudah ke pondoknya, sudah pondoknya sekeluargaan ke sana, sudah ke sana dan pas hendak daftar. Sudah daftar di Kisah sudah daftar. Habis itu harusnya besoknya tes. Tapi dalam hati Ulun kayak kayak berat masih Jauh berat. dari orang tua. Jauh dari orang tua tuh pertama berat, apalagi kan langsung di luar kota. Nah itu akhirnya kada jadi Ulun pondok di Bogor, di Insan Bogor. Dan akhirnya bapak kayak jangan ada papa gitu lah. Mungkin berat kalau setelah anak lakian pulang gitu terakhir. Akhirnya kenapa Ulun masuk MAN 2 itu kejadiannya karena 4 kawan. Ulun ke 7 banter 4 kawan. Jadi yang buan pian yang ke 7 4 kawan itu bisa mencari kawan lah. Apalagi yang di luar pondok, misalkan habis ini liburan gitu kan keluar pondok. Nah itu cari kawan yang bujur-bujur, kawan membawa pian ke jalan yang baik lah. Karena kalau dari Ulun, posisi Ulun ini tipe orang yang kalau bergaul mudah terpengaruh. Nah mungkin bapak melihat dari situ, makanya bapak hendak masukkan Ulun ke pondok kayak gitu. Nah pas Ulun masuk MAN 2 itu jalan 1 semester itu Mahat At-Tanwir itu berdiri ya Ustaz. Dibuka pas Ulun kelas 1 semester 2. Nah pas semester 2 diresmikan loh ini Mahat At-Tanwir yang ada di MAN 2, yang pengajarnya abahnya Nada Ustaz Rahmat. Waktu itu terdengarlah kabar ke Abah Ulun, Abah Mama Ulun. Nah, jar ada pondok jar. Nih, kayak apabila anak pondok situ jar. Coba ikah jar. Aduh, Ulun nih masih berat di situ posisi lo. Masih berat, masih masih kayak belum bisa jauh dari orang tua posisi di situ. Makanya Ulun Masya Allah benar bulan pian di sini yang kelas 1 SMP, kelas 1 SMA bisa lepas dari orang tua tuh udah Masya Allah gitu. Nah Paling jauh dari Berau. Dari Berau tuh, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. 2 kali naik pesawat. Masya Allah larang banget tiket. Balikpapan, Banjarbaru ke sini. Oh gini, Masya Allah. Dulu ya. Nah, ini. Pembinian gak Sat? Dari Berau.
Nah, itu masya Allah benar tuh. Itu hal yang harus pian syukuri, pian hakun mondok kaituna jauh dari orang tua. Nah, itu suatu pencapaian yang cukup besar setelah, karena ada banyak orang yang bisa jauh dari orang tua tuh. Kayak ulun contohnya, sampai menghadang ulun SMA, sampai dibujuk taruh sampai lawan orang tua, dan akhirnya mau walaupun berat hati lah. Nah, lambat laun dibujuki abah terus, dibujuki ibu terus, dicobai barang dulu jar. Pasti ada yang kayak itu jawaban nih di sini. Dicobai barang dulu jar mondok ya lo. Seminggu 2 minggu ada papa jar papa. Seminggu 2 minggu, sebulan. Nah, akhirnya ayo jar, kapan lagi membahagiakan kuitan sedikit barang itu setelah. Akhirnya masuk Mandua, Ma'at Atanwir di situ. Seminggu ulun jalani, kawan ada yang keluar sudah. Tapi ulun menjalani di situ rasa senang aja gitu, santai gitu kan. Karena mungkin kekawanan juga rame. 2 minggu ada lagi yang keluar. Ini ada orang yang keluar, ada kawan yang keluar tuh ujian gitu. Itu berat benar. Kayak apa ya? Kayak hendak menarik kita keluar aja gitu. Posisi di situ kan kayak apa ya, jauh dari orang tua kan. Wah ya menyelah inya ketemu orang tua gitu. Bisa bermainan di luar. Nah jadi ulun tahani ulun berkisah biasanya kan ke ibu bapak. Ada yang ampih pak bu, kayak apa ya? Tapi ditakoni bapak pulang, kayak baik kamu situ nyaman aja lah, nyaman aja pang tapi kayak lah ulun jawab kayak itu. Nah jalani ya dulu jar. Akhirnya sampai setahun, 2 tahun setengah di situ. 5 semester. Akhirnya sampai tuntung. Nah, sampai tuntung akhirnya angkatan ulun yang di Mahat itu cuma ada yang kada paham bahasa Banjar tuh. Oh iya kan. Oh iya bahasa Indonesia. Dari Pangkalan Banteng. Oh iya maaf. Bahasa Indonesia kita. Kenapa karena dari awal tadi pada panjang sih kisahnya. Sambil belajar bahasa Banjar ya. Iya. Jadi kenapa kalau ulun paham lah ulun paham. Jadi kenapa ulun kenapa ulun jadi berkeinginan untuk kuliah di Mesir, itu salah satu faktornya dari kawan juga. Karena kawan yang mempengaruhi ulun kayak itu. Nah makanya bagi bagi kalian di sini yang mungkin kalau berteman sama orang lain itu mudah terpengaruh, cari teman yang baik. Karena itu lingkungan itu kalau menurut ulun lah itu hal yang paling berpengaruh bagi kehidupan kita. Makanya di sini alhamdulillah pian dikumpulkan dengan orang-orang yang masya Allah suka belajar itu kan, hafalan dengan hal-hal yang positif lah itu kan. Nah kembali lagi ke topik lah, kenapa ulun tadi mau berkeinginan untuk kuliah di Mesir. Itu faktor pertama, satu dari teman yang pertama. Makanya kalau ditanya motivasi, kayaknya motivasi ulun kededa karena ya itu tadi ikut-ikutan teman. Pertamanya coba-coba gitu kan, karena teman itu awalnya teman yang memiliki giroh yang semangat yang luar biasa. Jadi ulun melihat teman ini, oh masya Allah nih anak pengen belajar ke Mesir kan. Yang mana Mesir ini kan baladul anbiya kan, mana manaratul ilm lah, itu ibaratnya menaranya ilmu kan di sana gitu. Jadi entah kenapa dalam diri ulun ini jadi pengen
belajar ke sana juga. Dan alhamdulillahnya disupport lawan ibu bapak gitu. Disupport. Nah, lambat laun lulus man 2 ikut tes di UIN Antasari. UIN Antasari itu sekitar bulan Mei Juni tahun 2018. Posisi di situ ulun nah tunggu dulu saja. daftar tes kada lawas. Nggak lama kemudian itu ikut ujiannya lisan dan tertulis, syafahi dan astagfirullahaladzim, kenapa lu jadi keringat? Kitabah. Syafahi dan Kitabah. lahir saat Yang tertulis insya. insya nggih. Syafahi ini lisan, insya itu kayak kita ngarang bikin cerita sendiri pakai bahasa Arab. Nah itu kan pas daftar ujian seleksi itu seleksi pertama ujian tertulis jadi kita dikasih soal itu kurang lebih 50 apa 60 lah, 50 apa 60, kemudian kita jawab. Itu standar KKM-nya kalau kada salah 5 dulu 5 apa 6 gitulah, 5 apa 6, dan kemudian ditambah dengan nilai insya-nya itu gabungan insya dan syafa'i itu 6 Ustaz. Jadi kemungkinan besarnya kan lolos gitu kan kalau kita benar-benar bisa gitu kan. Ulun kan? Alhamdulillahnya kada lulus waktu itu. Jadi entah kenapa ulun kayak masih hendak benar ke Mesir, masih pengen gitu kan, masih bisa keinginan untuk belajar di sana. Pada akhirnya ya itu tadi, nyari pondok di luar karena sudah terbiasa mondok di Mandua, di Mat Atanuir yang 2 tahun setengah. Alhamdulillah bisa sekarang untuk survive keluar Sir. Tadi kan setelah itu antum sempat di MDM yang belajar hampir setahun itu. Oh iya. Kapan itu posisinya? Itu posisi pas Selesai mana? Pas selesai di Sir. Di apa? Baron. Di Mumtazah. Oh. Nggih. Ya lanjut. Ya. Nah, waktu itu karena ulun masih punya keinginan giroh untuk belajar di Mesir, jadi ulun masih belum mematahkan itu, masih pengen memperjuangkan untuk belajar di sana. Makanya ulun mencari bimbingan belajar untuk memperdalam ilmu nahwu sorof contohnya. Itu soalnya salah satu yang diujikan nanti kalau kita pengen ke Mesir. Nah, pertama ke Pondok Al Ihsan Baron di Nganjuk. Nah, itu di sana ulun fokusnya hafal Quran aja, ngafal Quran. Dan itu berjalan selama 3 bulan kurang lebih 3 bulan, dan itu ulun kada bujur-bujur maksudnya lainnya kada bujur-bujur hafal setor kadang ngulang tuh. Belum mungkin nggih, kada dimungkinkan. Nggih, karena sajur diulang. Jadi ulun ya kejar setoran aja. Alhamdulillah di situ selesai 3 bulan. Ulun pulang itu karena ulun sakit waktu itu. Sakit sejenis tifus kayak Ustaz. Apa-apa itu kada nyaman tuh. Jadi waktu itu memutuskan untuk pulang dan gak lama kemudian nyari pondok untuk mempersiapkan ujian ke Mesir, dan dapatlah di Mumtazah Bojonegoro. Di Mumtazah Bojonegoro alhamdulillah saya dapat kekawanan yang baik-baik, yang bisi semangat yang luar biasa di sana. Untuk ke Mesir ya? Untuk ke Mesir nih. Dan fokusnya kada cuma ke Mesir, bahkan ke Turki juga ada, ke Yaman ada, dan ke berbagai negara Timur Tengah lainnya.
Nah, alhamdulillah di situ belajar dari awal lagi, dari awal, dari yang apa ya, dari yang belajar fiil, fa'il gitu Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ulun nih tipe orang yang kada bisa belajar cepat Ustaz. Maksudnya kalau kita daurah kan biasanya kemarin tuh cepat banget Ustaz lah. Jadi kemungkinan masuk tuh kecil Ustaz. Apalagi belum pernah belajar kan sebelumnya. Nah, itu. Nah, makanya itu ulun pengen ke sana karena belajarnya jangka panjang, kayak waktunya panjang. Kurang lebih ulun di sana 7 bulan, 7 sampai 8 bulanan, dan alhamdulillah bisa itu namanya sesuaikan keadaan di sana, belajarnya kayak apa. Tuh. Nah, kada lawas, nggak lama kemudian kan ada pendaftaran lagi, pendaftaran untuk ke Mesir. Itu sebenarnya ada cuma ke Mesir saja, ke Mesir, ke Yaman, ke Sudan, ke Yaman kada, Mesir, Sudan, Maroko, apalagi lalu kada tapi ingat. Itu difasilitasi Kemenak semua. Ini Kemenak semua. Yang 1.600 tadi? 1.600 Kemenak. Maksudnya 1.600 khusus Mesir? Khusus Mesir ini. Oh. Di luar 1.600 ada lagi, iya. Ada kuotanya sendiri. Nah, lambat laun sudah kalau di Mumtazah 7 bulan. Di situ kegiatannya lumayan padat. Dari habis subuh itu biasanya belajar sampai jam 9, jam 10-an. Itu belajar biasa Sat, belajar nahwu shorof gitu. Tiap hari ya? Tiap hari Sat. Nahwu shorof tiap hari? Iya, tiap hari. Nahwu shorof tiap hari, terus istirahat, terus lanjut lagi nahwu shorof. Habis zuhur itu ngafal mufradat. Ngafal mufradat sampai habis zuhur ngafal mufradat setumat Sat. Istirahat setumat. Sebelum asar belajar lagi. Sebelum asar. Nggih. Belajar lagi setumat juga. Karena itu waktu istirahat di habis zuhur Ustaz. Nah, habis asar, nah itu biasanya ngafal mufradat lagi Ustaz. Karena yang paling penting jar Ustaz Hafifi, pemimpin pondok di sana, itu mufradat Ustaz dibanyakin sini. Nah, habis maghrib itu setoran, biasanya setoran karena Setoran apa? setoran Quran. Nggih. Setoran Quran karena yang dibutuhkan untuk ke Mesir itu kan minimal 2 juz 1, juz 2. Juz 1, juz 2. Nggih, juz 1, juz 2. Di Al-Baqarah masuk berarti? Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah. Juz 1, juz 2. Kalaupun lebih itu bisa jadi nilai lebih. Bisa jadi kita dapat beasiswa karena lebih. Ada teman ulun yang 30 juz dia Ustaz. 30 juz, ditanya sama pengawas 30 juz, di tes juz 7 bisa, dan alhamdulillahnya dapat beasiswa nomor 1 namanya paling atas. Okay. Nah itu bagi buan pian yang ingin dapat beasiswa. Ya, yang dapat beasiswa tuh. Membantu orang tua ya. Nah, saya dapat beasiswa di Kemenak, dapat juga di Lahir serta bisa juga kayak itu. Biasanya kayak itu dapat juga dari, biasanya ada orang menawarkan lawan kita itu untuk yang 30 juz. Enggih, biasanya kehidupan kita di sana dihidupi. Itu orang-orang yang mendengar yang dapat beasiswa itu biasanya ditanggung oleh enggih, dikontak terus dihidupi di sana oleh orang Mesir. Orang Indonesia. Enggih, Indonesia. Nah, itu habis maghrib setoran Quran juz 1, juz 2. Terus habis isya kita belajar lagi belajar nahwu shorof lagi. Kadang diselang-seling sih Ustaz. Qawaid ya, qawaid. Nggih. Kadang diselang-seling Ustaz. Kadang belajar kitab juga. Kadang nahwu shorof, kadang apa ya? Ada kitab biasanya belajar tauhid, ada juga kitab. Nah, untuk muhadatsahnya itu waktunya
setiap hari Jumat sore, Seminggu sekali aja ya? seminggu sekali. Dan itu muhadasahnya disusun rapi, berhadap-hadapan, berpasangan dan kurang lebih 15 menit. 15 menit ya? 15 menit aja. Dan di sana pun kadang diwajibkan sebenarnya Di bahasa Mesir. Arab, kadang di pos di Mumtazah. Kadang diwajibkan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Jadi sehari-harinya belajar ngomong bahasa Indonesia biasa. Baik, selesai di Mumtazah. Selesai di Mumtazah, inggih. Terus ikut pendaftaran ke Mesir lewat jalur Kemenak. Dan ulun di situ posisi 2019 berarti ya? 2019 ya. Ulun posisi di situ nggak daftar di UIN Antasari, melainkan di UIN Sunan Kalijaga. Jogja. UIN Sunan Ampel, enggak Surabaya. Ampel. UIN Sunan Ampel. Nah, di situ karena ikut mediator itu satu. Sebenarnya bisa kita ikut mediator di sini kalau mau. Cuma kan ulun sudah belajar lawas di sini. Mungkin ulun empat di sini aja gini kata. Sebenarnya bisa ikut mediator Banjarnegara tadi Jawa Timur ya? Jawa Timur nih. Jawa Timur. Nah, lomba singkat cerita ulun tes lisan tertulis. Alhamdulillah lancar semuanya. Tes tertulis dulu diumumkan apa hasilnya 3.600 tadi itu. Dari 10.000 jadi 3.600. 1.800 jadi 2.600. Dari 10.000. Dari 10.800. 10.800. Yang daftar 10.800. Yang diterima yang lulus tertulis itu kurang 3.600. 3.600. Dan pas ujian lagi untuk tes terakhir, tes lisan, Quran dan wawancara di situ. Nah, di situ akhirnya dapat 1.600 yang lulus. Termasuk antum alhamdulillah. Di MDM sebelum itu atau setelah itu? Setelah itu. Oh, setelah itu baru antum masuk MDM. Enggak, setelah itu. Iya. Setelah dinyatakan lulus ya. Enggak. Nah, karena waktu nunggu keberangkatan itu lama, Sat. Nah, di situ lu masuk MDM. Enggak. Sekadar mengisi kekosongan gitu. Jadi buat belajar gitu. Lawan beliau. Nah, sudah kayak gitu, Sat. Berangkat. Akhirnya nunggu visanya lawas banar. Lama banget. Itu kira-kira setengah tahun itu, 6 bulanan nunggu visa keluar turun itu. Masya Allah, itu yang paling sering ditanyakan tetangga itu kapan berangkat. Nah, kita kan sebagai calon mahasiswa kada tahu juga visa belum turun gitu. Nggak tahu visa belum turun kapan, katanya November ataunya Desember, akhirnya berangkat Januari waktu itu. Januari berangkat ke sana, 2 bulan di sana. Yang ngurus visa itu siapa? Kemenak atau? Yang ngurus visa Kemenak. Oh, Kemenak. Iya, Kemenak ngurus yang 1.600 orang tadi. Ya. Nah, akhirnya berangkat sampai sana. Seminggu kalau kada salah sudah di sana, baru itu ikut tes daurah lugo, tahdid mustawa. Seminggu Seminggu di Mesir. Di Kairo. Di Kairo. Seminggu di Kairo. Terus tes tahdid mustawa, namanya penentuan tingkat untuk daurah lugo, untuk belajar bahasa di situ. Belajar bahasa ya, di situ ada 7 tingkat, Set. Pertama mubtadi awal, tsani, mutawasit awal, tsani, terus mutaqaddim awal, tsani, dan terakhir mutamayyiz.
Ya, alhamdulillah belum disitu dapat mubtadi awal. Mubtadi sani, Ustaz. Mubtadi sani, alhamdulillah. Berarti tingkat 2 ya? Nah, tingkat 2 Dari nih. 7 tingkat 2. Iya, Jadi alhamdulillah. mubtadi awal, mubtadi sani, antum ini mubtadi sani. Iya. Nah, ya. Iya. Ingat. Karena itu susah benar Ustaz soalnya. Nah, Kayak kadang kawan ulun banyak juga mubtadi sani, ada juga beberapa mubtadi awal dan beberapa mutawasid awal. yang tadi 30 juz masuk di mana dia? Itu belum berangkat, Ustaz. Oh, belum berangkat. Nah, karena yang beasiswa biasanya nunggu setahun dulu. Oh, Nunggu setahun dulu bisa turun, dan beasiswa tuh gratis tiket saat, makanya itu biasanya telat berangkatnya. Iya. Berangkatnya karena kan terserah Kemenak kan mau kapan ya, Ustaz ya. iya, terus lanjut. Oke. Nah, terus sampai sana kan akhirnya dapat mustawa mubtadi sani, tingkat mubtadi sani. Nah, di situ berjalan sebulan pas setelah ujian mubtadi sani. Naik mutawasid awal. Nah, kada lama dari itu Covid, Ustaz. Covid, dan akhirnya kita online nggih, belajar online, akhirnya lawan syekhnya di sana, lawan dokternya, sampai selesai mutamayyiz. Sampai selesai mutamayyiz itu masih online saat posisi. Itu berapa lama antum dari mubtadi sani sampai mutamayyiz itu berapa lama? Dari dari tiap mustawa itu, dari tiap mustawa mubtadi, mutawasid, mutaqaddim itu sebulan setengah Ustaz, per mustawanya. Per mustawanya Nggih, 1 bulan setengah. Nggih. Ada berapa tadi? 4 mustawa berarti ya? Ada 7. Oh, betul. Nggih. Mubtadi awal sama Dari sani. dari awal sani. Nggih. Kemudian Mutawasid awal sani. awal sani. Nggih, mutaqaddim awal sani. sani. Baru mutamayyiz. Mutamayyiz terakhir. Itu Nah. ada 7 masing-masing 1,5 bulan. Nggih. Berarti sekitar 10 bulan setengah. Iya, tapi mutamayyiznya sebulan aja. Oh, mutamayyiz sebulan. Iya, mutamayyiznya sebulan. Ya. Sekitar 10 bulanan tuh. Ya, 10 bulan. Nah, ya itu kurang lebih setahun lah Ustaz. Nggih, makanya di situ sebenarnya kuliahnya 4 tahun aja. Karena ada 4 tingkat, Ustaz. Tingkat di sini di sana nggak pakai semester, tapi pakai tingkat 1 termin 1 2, tingkat 2 termin 1 2 terus sampai 4. Ustaz. Kalau tingkat sana bahasanya apa? Tobakoh kah atau apa istilahnya? Syu'bah. Syu'bah. Nggih. Sanah Ustaz, maaf Ustaz. Oh, sana. Berarti tahun. Nggih, pakai tahun. Sana Iya. mula, sana Iya, sania, nggih. sana salisa. Nggih, iya. Tahun berarti ya. Tahun, pakai tahun. Lanjut. Nah, selesai daurah lugoh itu posisi masih corona, masih covid, tahun 2020 kalau tidak salah. 2020 akhir, lulus mutamayyiz itu 2020 akhir. Nah, akhirnya daftar kuliah posisi masih corona juga, Ustaz. Berarti waktu diterima ke Manak itu tidak otomatis sebagai statusnya tulab fi jamiah. Belum, Ustaz. Karena kita butuh yang namanya ijazah daurah lughah tadi. Ijazah daurah lughah tadi sudah ada, baru kita bisa daftar. Nggih. Ya. Baru daftar ke jamiah. Nggih, daftar ke jamiah. Nah, sampai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 1 itu ujiannya ada lisan, ada tertulis. Tingkat 1 di kuliah. Di jamiah. Nggih, di jamiah. Ada lisan, ada tertulis. Untuk lisannya ada 2, sebenarnya 4 Ustaz. Sebenarnya 4, tapi yang diujikan cuma 1, Quran. Sebenarnya ada 4 karena Covid tadi, jadi dikurangi jadi 1. Cuma Quran aja ujian lisannya. Nah, kemarin yang pas ujian Sana ya. Nah, salah saniyah kemarin itu keempat-empatnya diujikan, Ustaz. Apa bantu Quran, usul fiqh, fikih muqarran, fikih mazhabi. Madhabi apa? Hanafi. Syafi'i, Ustaz. Syafi'i. Nggih, ghairu ahnaf makanya. Nggih.
Ghairul ahnaf. Nah, di situ juga kalau ujian Quran apa ya? Dibagi jadi 3. Ada wafidin. Wafidin tuh untuk wafidin Ghairul Arab. Wafidin Ghairul Arab itu berarti kita kan. Wafidin itu mahasiswa luar negeri artinya. Enggak. Wafidin mahasiswa luar negeri selain Arab, Ghairul Arab. Yang itu bagi orang yang datang dari Asia mungkin setelah gitulah. Asia. Nah, itu ujian Quran dibagi 3. Wafidin Ghairul Arab, wafidin Arab, sama Mesr, nggih, Mesriin. Nggih. Nah, itu juga beda-beda tingkatan Qurannya. Kalau wafidin Ghairul Arab untuk kita itu ujian Qurannya cuma juz 1 biasanya, kalau tingkat 1. Jadilah kalau di Mesir Itu setor hafalan. setor hafalan tuh. Bukan, ditanya. Jawab soal. Jawab soal sambung ayat. Sambung ayat ini. Ayat. Itu di sana ula tadi. Sana ula, nggih, sana ula 1 juz, ya juz 1 itu tadi. Jadi tiap tingkat kita harus hafal 1 juz. 1 juz. Jadi kalau mau lulus dari Mesir itu syaratnya hafal 4 juz. Kalau wafidin Ghairul Arab. Juz 1, 2, 3, 4. Nggih. Urut ya. 1, Iya. 2, 3, 4. Siap. Tiap tingkat misalkan sana ula juz 1 ya. Sampai sana 4 berarti juz 4. Ya. Nah, untuk wafidin Arabnya kalau kada salah 15 juz. 15 juz. Jadi kita apa ya? Jadi wafidin Ghairul Arab itu kayak paling ringan nggih. Ashal. Iya. Paling ringan, cuma kebanyakan juga gagal kan. Karena mungkin apa ya lah. Oh, mungkin sudah bisa gitu pikirnya lah. Ulun contohnya. Ada patut untuk dicontoh. Ulun sebenarnya sudah yakin Ustaz. Yakin ulun bahkan mumtaz ulun kira-kira nilai ulun tuh. Pas keluar hasil di tingkat 1 sekalinya dhaif jiddan Ustaz. Masya Allah. Karena mungkin innalillah akhirnya. Lain alhamdulillah lagi. Dhaif jiddan ya Allah. Waktu itulah langsung ya Allah, perasaan sudah bujur gitu. Ujian tertulis udah bujur, perasaan lu lah, perasaan kaulun lah bang lah. Tapi bidan itu rata-rata nilai ya, bukan hanya imtihan untuk lihifdzul Quran, tapi juga untuk tes yang lain. Atau itu khusus untuk lihifdzul Quran juz awal? Enggih, tertulis sama lisannya tuh digabung. Sudah gabung. Enggih, sudah gabung. Dhaif jiddan ya. Iya, dhaif jiddan. Iya. Yang awal-awal yakin benar mumtaz, bahkan pada akhirnya dhaif jiddan. Jadi ulun kayak ya Allah, nih kenapa mungkin ulun berbesar hati kalau lah. Itu mungkin itu teguran dari Allah. Makanya itu jadikan pelajaran bagi ulun. Kadang-kadang kita meremehkan pelajaran itu benar-benar kada boleh dicontoh itulah. Misalkan kita sudah yakin bisa nih jawab soal ujian, tetap harus rendah hati, tetap harus meminta untuk hasil yang terbaik. Jangan merasa yakin bahwa hasil kita itu baik gitu. Nah, akhirnya pas di tingkat 2 lu mau ulang Quran tadi. Khusus untuk Quran ya. Karena memang cuma 1 ya. Enggak. Cuma Quran ya. Quran. Ulun kena Quran sama usul fiqh. Cuma sana ula tadi kan cuma Quran karena masih Covid. Sana ula Quran enggih. Nah, tertulisnya ulun kena usul fiqh. Oh. Dhaif. Dhaif. Aduh, Ustaz. Itu kalau udah jadi yang dhaif jiddan tadi untuk Quran aja. enggih. Untuk usul fiqh Usul fiqh ulun dhaif. Dhaif. Enggih, di sana ula. Sana. Nah, kalau kena 3 ulun itu otomatis ulun rosid, gagal naik tingkat. Kalau kena 3. Kalau kena 2 masih bisa ngulang di tahun depannya. Jadi kita nambah mata pelajaran atau kuliah. Misalkan kita di tingkat 2 itu ada 12 madah, ada 12 mata pelajaran. Jadi kalau kita bawa di tingkat 1, bawa 2, misalkan 2 mata pelajaran, jadi kita di tingkat 2-nya 14. Nggih. 14 dan itu kemarin yang merasakan kan.
kemarin baru. Kenapa kira? Kemarin kan Ah ya, antum pasti tingkat 2, ya. nggih, pasti sana saniyah. Nah, Ulun bawa, jadi ulun mengujikan 14 madah waktu itu posisi. 14 madah. tapi imtihannya itu kalau di sini kan ada sistem semester ya. Nggih. Berarti kan 2 kali ujian, semester Iya. ganjil, semester genap. Kalau di sana sekali aja kan? Di akhir usananya. Ataukah beberapa kali juga imtihannya? Imtihannya iya termin 1 termin 2. Oh, ada misalnya. Nggih. Nah, Ya, termin istilahnya termin ya, bukan Nggih. semester ya. termin 1 itu biasanya sedikit madahnya. Biasanya 5, 4 gitu. Kalau Termin- yang 5-4 itu sudah selesai, apakah diujikan lagi di termin 2? Nggak ada, Sat. Oh, Sudah. enggak. Oh iya. Jadi biasanya pas di termin 1 itu madahnya lebih dikit Iya. karena waktunya lebih singkat. Pertama masuk kuliah itu bulan Oktober akhir pertengahan itu kira-kira sampai bulan Januari kita sudah ujian, Sat. Oktober, November, Desember, Januari ujian. Gitu. Lebih singkat. Artinya yang diajarkan juga cuman 5 madah itu selama Kada, Sat. semua dari. Kada semua, cuma ada beberapa di termin 2 diambil. Nggih. Jadi ada 14 tadi antum. Ada 14 ulun. Termin 1 berapa mata kuliah? Termin 1 yang tingkat 2, yang salah satunya Tingkat Sat. dua. Ada 4 kemarin. Oh, 4. Nggih, 4. Sisanya 10 di termin 2. Sisanya iya, Oh, 10. ya. Nggih, gitu, Sat. Lanjut. Eh, Kehidupan masyarakat di nah, masalah kehidupan pulang kampung. lughahnya, Nah, gitu. interaksi laki-laki perempuan, pasar, Iya. ada sosialnya. Nggih. Kehidupan sosial. Untuk kehidupan sosial di Mesir ini cukup menarik, Sat. Nah, menarik. Mustanir. Nah, menarik, disimak. Jangan asik dengan dunianya sendiri. Jangan menarik. Cukup menarik. Nah, ini Mesir ini dikenal sebagai kota yang banyak wisata, Pak. Wisata, terus menaranya ilmu, terus Baladul Anbiya, negeri para nabi. Ini terus banyak syekh di sana juga, Sat. Tapi minusnya di Mesir ini, Sat, ada beberapa kota yang kotor, Sat. Anjing berkeliaran, Anjing berkeliaran nggih di mana-mana, Sat. Sampah itu apalagi di kawasan kuliah itu kotor benar, Sat. kuliah itu masuk Kairo masih. Masuk Kairo nih, masuk Kairo. Kawasan kuliah itu masuk Kairo tadi. Nah, di kawasan kuliah ini namanya Darrosa, Sat. Darosa. Darrosa. Nah, di situ memang tempatnya rada sempit, rada padat penduduk di situ. Cuma, nah mungkin gara-gara itulah, jadi untuk kebersihannya minim, kurang terjaga. Walaupun ada petugasnya, tapi kesadaran diri dari masyarakatnya kurang. Nah, sebenarnya itu harus di sana, Sate. Harus di apa ya? Kalau antum sendiri tinggal di mana? Di kawasan Di kawasan Darrosa. Ada rasa itu. Iya. Darrosa. Jadi ya hari-hari tetamu anjing gitu. Udah anak lewat kuliah, udah anak ke kuliah kan. Ada tamu Karena anjing. madhab memang sana Hanafi ya. Hanafi mayoritas. Kan menurut Hanafi tidak najis memang. Iya. Kecuali di luarnya Iya. dan kotoran. Bahkan kanakan di sana, Ustaz. Main anjing, Ustaz. Ngeri benar. Bahkan sampai diikat dulu anjingnya di mainani. Seperti gitu. kita melakukan kucing di sini. Tinggi, sama persis. Kita di sini kan sebagai Syafi'iyah kan, Ya, najis. menganggap najis kan. Jadi kita was-was ya, Ustaz. Ya, ya. Kalau kita lewat di jalan biasanya anjing itu memaraki, Ustaz. Memaraki. Jadi kalau lari kita malah dikejar, Ustaz. Malah dikejar. Ya. Nah, ada kawan ulun di rumah, inya takut banget anjing tuh. Takut banar pas kita lagi berjalan, lagi jalan santai keluar gitu. Posisi banyak gerombolan anjing di depan. Dan nggak ada jalan lain tuh. Jadi otomatis kita harus lewat situ kan. Ya. Lewat situ. Nah, pas lewat teman lu ini was-was tuh.
Jadi kayak wah gitu Ustaz. Kayak menghindar gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya diikutin sama anjingnya dari belakang. Karena kalau kita gugup malah diikutin sama anjingnya, ketahuan. Kalau kita berani, kalau kita datengin aja gitu kan anjingnya, dia malah takut katanya. Nah, dia tahu anjing ini. Kalau ada yang takut dia samperin. Kalau nggak takut dia biasa aja anjingnya tuh di samping kan. Nah, karena temen ulun ini takutan, parnoan Zat, orangnya, panikan. Nah, jadi Zat, jalan cepat, akhirnya anjingnya nggonggong Zat. Dan refleks kan teman saya kan Zat, teman anak kan, lari. Nah, di situ hampir digigit Zat. Nah, hampir digigit. Alhamdulillahnya ada orang Mesir. Kalau orang Mesir tuh biasanya kalau mau nahan anjing itu bas cukup. Bas gitu kan. Langsung diam Ustaz anjingnya. Alhamdulillah langsung diam, Masya Allah. Karomah ya. Karomah orang Mesir. Kalau ditegur gitu pasti langsung diam. Nah, dari situ itu salah satu pengalaman lucu Ustaz. Nah, biasanya kalau ada anjing juga biasanya kan teman ulun rada jahil Zat. Ada anjing, kawan ulun yang parnoan di depan, biasanya digawil sedikit kakinya Zat, langsung loncat Zat. Padahal digawil sedikit tuh kakinya tuh. Kira anjing ya? Kira anjing gitu. Nah, di situ. Nah, itu minimnya di Mesir itu. Kotor, banyak anjing karena kan di sana kada cuma Syafi'iyah tapi juga Hanafiyah yang ikutnya, dan mayoritasnya pun Hanafi. Tapi kalau Syafi'iyah lumayan banyak juga, dan makom Imam Syafi'i juga ada di Mesir. Di mana? Di daerahnya Ustaz. Kalau nama daerahnya Antum belum ziarah sana? sudah pernah Ustaz. Cuma nama tempatnya kurang tahu Ustaz. Ustaz? Bukan Ustaz. Bukan. Masih di Kairo juga. Masih di Kairo juga. Iya, masih di Kairo dekat Sayyidah Zainab, makam beliau. Nah, itu biasanya kalau mau ke Imam Syafi'i naik 2 kali angkutan Ustaz. Berapa biayanya sekali angkutan? Kalau naik, nah pertama kita dari rumah jalan dulu ke terminal, ke halte, nggih. Itu kalau dari rumah ulun lumayan jauh, sekitar 1 kilo berjalan. Nah, tapi kalau mau pakai tuk-tuk itu bajai, di sana bilangnya tuk-tuk. Nah, kalau pakai tuk-tuk sekitar 1 kilo itu bisa, cuma biasanya kita jalan aja Sat. Jalan santai kan. Saya Jumat sore kayak gini kan, nyaman. Kalau naik tuk-tuk berapa biayanya? Kalau naik tuk-tuk dari rumah ulun ke halte itu biasanya 15 pon. 15 pon itu sekitar 12.000. 12.000-an. Nah, itu lumayan lah setelah sekilo 12.000. Terus? Iya. Nah, terus dari halte ke Sayyidah Zainab. Ke Sayyidah Zainab itu kita naik bis. Naik taksi kuning kalau kita bilang di sini. Taksi kuning bayarnya 2,5 sampai 3. Apa itu? 2,5 pon sampai 3 pon. Oh, murah ya? Bayarnya murah. Sana alhamdulillah murah maksudnya. Jadi sekitar 5.000-an ya. 4.000-an ya. Kada Zat, malah lebih murah. Tadi 15 pon 12.000. Berarti kalau 1.000-an lah, 1.500 kayaknya. 1.500. Iya. Iya. Nah, itu pertama kita naik taksi kuning, kalau kita bilang di sini taksi kuning. Terus sampai di Sayyidah Zainab bisa naik tuk-tuk lagi Zat. Bisa naik tuk-tuk lagi, Pang. Soalnya rada jauh. Naik tuk-tuk. Soalnya kita kan biasanya berangkat dari rumah jalan sampai ke halte 1 kilo. Nah, dari Sayyidah Zainabnya itu kita naik tuk-tuk. Pengganti kita berjalan tadi. Nah, siap. Nah, atau ini bahasa masyarakat, bahasa Arab Fushah atau Amiyah? Bahasa Arab Fushah di sana orang Mesir paham bahasa Fushah, bahasa Quran paham. Tapi untuk mempraktekannya susah, Zat. Tapi kalau kita ngomong bahasa Fushah dia paham. Nah, untuk dia balik bahasa Fushah itu susah.
Jadi kita yang harus ngalah memahami bahasa amiyahnya. Iya. Tapi antum pernah bikin hitung-hitungan nggak bahasa amiyahnya itu berapa persen adab usahanya? Hampir kada tuh. Kerja ya. Hampir ini. Hampir paling naam gitu tuh. Karena apa ya lah? Di sana dari imbuhan beda sudah. Misalkan kalau fiil mudhari kan kita biasanya pakai sin, kalau kada pakai saufa. Ya. Kalau di sana pakai ba sama ha. Misalkan aku hendak minum. Kalau bahasa kosanya kan ashrobu. Nah, kalau bahasa amiyahnya itu bashrof. Kalau kada hashrof. Hashrof itu aku hendak minum karena gitu. Rada lawas kayak saufa tadi pemakaiannya. Nah, itu yang rada apa ya? Terdengar seperti logat Arab, cuma kayak lain bahasa Arab tuh. Hurufnya huruf hijaiyah. Enggak. Jadi pertama kali ulun datang ke sana itu ini ngomong bahasa apa? Oh iya. Berapa lama antum sampai memahami bahasa amiyah? Kurang lebih setahun. Setahun lah. Enggak. Setahun itu juga kada sepenuhnya paham masih Sampai sekarang. Karena itu mungkin menurut ulun lah bahasa Mesir itu salah satu paling ngalih bahasa Arab. Bahasa Mesir. Saya belum pernah ke Yaman kan? Belum pernah. Membandingkan ya. Belum pernah. Karena ulun ada mendengar dari siapa ya lah? Dari dari video binian Ustaz. Nah, ini kan lagi di Saudi. Nah, jarnya bahasa Mesir itu salah satu bahasa yang paling susah bahasa Arabnya, amiyahnya. Nah, kalau ada orang Indonesia yang bisa bahasa Mesir di sana, wow itu udah sepuh Ustaz kayaknya. Ya, lanjut. Kalau kehidupan laki-laki perempuan. Nah, laki-laki perempuan di sana alhamdulillah terjaga Ustaz. Karena kalau rumah kan pasti pisah. Kos pisah, asrama pisah. Nah, yang biasanya disalahgunakan oleh mahasiswa Mesir itu pas lagi organisasi. Nah, ini organisasi ini disalahgunakan karena campur baur satu. Karena mungkin di situ waktunya mahasiswa untuk beraksi kalau lah. Maksudnya untuk mencari jodoh ya. Gitu. Di organisasi ya. Di organisasi itu paling paling banyak paling susah dijaga di situ organisasi. Selain organisasi, kalau masyarakat, di masyarakat misalkan di pasar, apakah lakian binian itu yang jaga pasar, toko banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki paling banyak. Laki-laki. Kalau perempuan ada beberapa, cuma yang sudah rada tua biasanya. Kalau yang muda-muda reda. Bahkan perempuan Mesir yang muda-muda pun jarang kelihatan. Dan kelihatan pun itu pas waktu pulang sekolah, berangkat sekolah. Nah itu biasanya pagi sama waktu pulang sekolah, sisanya karena kelihatan. Naik apa? Alat transportasinya apa biasanya? Sama ada transportasi di Mesir itu ada bis satu, bis yang umum, ganal gitu umum, lebih besar daripada bis Tayo lah yang hijau, lebih besar daripada itu. Dan itu biasanya bayarnya 5 pon. Dan Tremco itu ya taksi kuning tadi, ulun bilangnya taksi kuning, Tremco itu sama biasanya tergantung jarak 5 pon sekitar 2,5 gitu. Sepeda motor ya? Sepeda motor ada, banyak. Cuma dimiliki oleh orang yang mampu mungkin. Mewah ya kan? Tapi kada terlalu larang juga 5 juta ada, dari 5 jutaan rupiah. 5 juta, ya 5 juta rupiahan lah. Ya. 5 juta rupiahan ada. Dan tapi itu kenapa antum nggak pengen beli sepeda motor ya? Lebih enak jalan kayaknya. Soalnya di sini sampai sini motor terus ya. Ke musolanya pakai motor ya kan. Tapi belum tahu kalau ulun balik sana lagi nih, belum tahu mau beli motor apa ada.
Beritawarkan Kalau Bapak. majelis para syekh itu banyak di Kairo atau di Iskandaria? Iskandaria banyak, itu ada Syekh Ala kalau di Iskandaria. Itu biasanya mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir juga jadi ahbab beliau. Maksudnya jadi murid beliau. Kayak Bun Piani biasanya kan ikut kayak itu. Sengaja pindah ke sana, Ustaz. Dan apa ya? Kalau waktu kuliah pun ada yang meninggalkan kuliahnya dan Memilih majelis. memilih majelis di sana. Tapi untuk ujiannya ikut, Ustaz, ujian kuliahnya. Yang Jadi penting bisa gitu. nggih. Jadi belajar sholat sendiri, belajar untuk perkuliahannya sendiri dan mengisi kegiatannya bersama saya Ala tadi, Ustaz. Lebih banyak mana majelis para syekh itu di Qahirah ataukah di Iskandaria? Di Kairo banyak, di Mesir lebih banyak. Di Kairo lebih banyak. Di Iskandaria lebih banyak. Di Kairo lebih banyak. Kairo lebih banyak daripada Iskandaria. Nggih. Tapi ada yang sengaja pindah ke Iskandaria Ada. untuk menjadi ahbab syekh Iya. tertentu. Kalau antum pilih yang mana itu? Kaulun ke Iskandaria belum pernah ngaji di sana, belum pernah. Lebih memilih untuk yang parak-parak dulu, yang dekat-dekat dulu, karena semakin jauh kita belajar itu semakin banyak godaannya, Ustaz. Oh. Kayak ini kejauhan nih, Oh. yang parak-parak dulu, gini mulai yang parak-parak dulu. Jadi artinya yang di jamiah di kampus antum tidak tinggalkan, Enggih, kadang mau tinggalkan jauh, Ustaz. hadir di majelis. Enggih, kadang Majelis siapa? majelis Syekh Muhanna ada, Syekh Hisham Kamil ada, Oh iya iya. Syekh Fathi Ijazi. Apa pilihan alasan antum kenapa kok lebih memilih di majelis ketimbang di kampus? Ini sebenarnya dua-duanya itu ada di rekaman, Ustaz, sebenarnya. Direkam ya. Direkam YouTube. di YouTube ada, di YouTube ada, Ustaz. Cuma ada orang yang merekam dan itu di-share di grup-grup biasanya. Audio. Audio. Iya. Oh, jadi kuliah bisa direkam, majelis bisa direkam. Kalau majelis YouTube. Majelis YouTube. Iya. Tapi Tapi alasannya apa? iya. Tapi entah kenapa pun kayak lebih tergerak ke Ustaz, Majelis. ke majelis nih. Nah, Karena apa ya lah? Karena Ustaz timbul apa ya, tergerak hati ke sana gitu nah. tapi itu kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Nggak selalu ya. Nggih. Karena mungkin ulun mikirnya apa ya? Syekh ini, Ustaz. Kalau di perkuliahan kan doktor kan. Ini Syekh ini harus lebih dekat nih gitu. Nah, kayak itu kapan lagi gitu. Kalau dari sisi kecepatan kajian, kalau di kampus kan cepat bacanya. Kalau di majelis, Di majelis tergantung, Ustaz. Biasanya ada daurah. Daurah itu cepat, ada yang sehari tuntung. satu kitab. Satu kitab, cuma yang tipis saja, Bang. Ada yang 3 hari, bahkan sampai ya biasa kayak kajian biasa kayak itu santai. Nggih. Nah, itu kalau yang daurah itu yang cepat, Ustaz. Nah, kalau yang santai itu baru biasanya lama, 2 tahun. Kalau majelis atau di kampus, syarahnya fushah. Usah, gitu. Cuma kadang ada yang beberapa Syekh. Oh, syarahnya, Ustaz. Ya, untuk syarah. Syarahnya gitu. Fushah. Tapi untuk penjelasan Syekhnya, dokternya itu. Nah, satu lagi pertanyaan nanti biar santri lah. Nggih. Satu pertanyaan terakhir. Iya. Kan antum itu masuk ke Mesir lewat jalur Kemenak. Nggih, semua. Nah, ada jalur mandiri. Teman-teman sebagian jalur mandiri. Ya, ini langsung berangkat ke iya. Mesir, baru kemudian nanti tes di sana. Iya, ada. Masuk di Ma'had Azhari. Itu antum Iya. bisa cerita nggak? Mungkin ada teman, pengalaman, lalu dia cerita. Nggih, bisa. Oh, udah. Nah, jadi ada beberapa teman ulun lah yang memutuskan untuk langsung berangkat ke Mesir. Bahkan dari SMP pun ada di sana. Lulus SMP ya? Lulus SMP ke sana, bahkan dari SMP-nya di sana. Oh, tidak Nggih. lulus SMP langsung ke sana. Ada kalau nggak salah dari SMP di sana. Nggih. Nah, itu minusnya kada bisa langsung kuliah, Ustaz. Misalkan seumuran ulun nih. Ya, ya. Seumuran ulun langsung pergi ke sana ikut mediator misalkan. Itu minusnya kada bisa langsung kuliah.
Nah, karena itu tadi daurah lughahnya kada bisa diumpati, namanya harus terdaftar dulu di Kemenak. Di Kemenak. Tapi kalau kita misalkan mau ikut daurah lughah di sana, itu syaratnya harus SMA dulu di sana, Sob. SMA di sana. Inggih. Pasti SMA atau dites dulu? Pasti SMA. Kan kalau di sana SMP-nya sini atau Iya. sanawiyahnya sini, di sananya istilahnya kan mutawasitoh. Iya. Kalau SMA-nya sini, sana istilahnya sanawiyah, Iya. gitu kan? Inggih. Kalau dites apakah pasti masuk ke sanawiyah atau jangan-jangan ada kasus yang justru dia masuk ke mutawasitoh SMP-nya sana? Ada Ustaz. Ada ya? Inggih. Jadi tergantung skill kita, Ya, tergantung kompetensi diri kita, seberapa mana kita bisanya, seberapa mana kita mampunya, tergantung diri masing-masing. Kalau misalkan masuk SMA, ini pertanyaan masih yang satu tadi tapi nyambung ya anaknya nih ya. SMA itu apakah sejak kelas 1 SMA masuk sana atau bisa ada kemungkinan langsung kelas 3 SMA karena kompetensi tadi? Ya, akselerasi. Nah, di sana alhamdulillah ada akselerasi itu. Tapi tetap di kelas 1 dulu. Bisa jadi langsung kelas 3, Ustaz. Saat tes, setelah tes, Iya. ketahuan kompetensinya bisa langsung kelas 3. Iya, tapi yang diujikan itu umum, Ustaz. Jadi ada pelajaran umumnya. Kada cuma basicnya bahasa Arab aja, kada cuma bahasa Arab, kada Umum cuma itu nasoro. apa matematika? Matematika itu ada, nggih. Matematika bahkan biologi, sosiologi gitu ada juga. Ustaz. Oh, iya. Nggih. Iya. Nah, kayak itu. Jadi ya Jadi dia ikuti program itu, ma'had istilahnya itu ya? ma'had. Ma'had Azhar. Iya. Sampai selesai itu baru bisa ikut Baru- yang daurah lughah tadi, Iya. yang 7 tahun tadi. Nah, itu daurah lughah. Itu Nya lain daurah lughah namanya, Ustaz. ah, Daurah khosoh. ada Nah, daurah khosoh itu selesai. Jadi SMA sama daurah khosoh. Jadi dua dia yang empat bareng. bareng. Oh, jadi dia nggak ikut daurah lughah lagi. Yang seperti antum 7 tingkat tadi nggak perlu. Oke, ada perlu. Oh, Jadi diambil dari ijazah daurah khosohnya. Oh. Lulus SMA bisa langsung daftar di Jamiah Azhar Syarif. Bisa langsung lulus SMA langsung daftar di Azhar. Cuma itu kada dapat Kemenak tapi namanya. Mandiri ya. Mandiri. Itu tidak ikut Kemenak ya. Nggih. Nah sekarang satu lagi, minta izin ya, satu lagi. Sekarang itu kan ada namanya ijazah mu'adalah. Iya. Di Indonesia ada 9 lembaga yang mendapat ijazah mu'adalah itu. Asalnya 7, sekarang nambah 2. Terus Anda lihat juga ada buku yang isinya itu adalah kurikulum untuk yang madrasah mu'adalah. Artinya mu'adalah ini kan dia sudah setara gitu kan. Seperti kalau contohnya Gontor. Iya. Nah, Gontor itu kan diakui oleh Al-Azhar. Nah, antum yang anak baca itu ternyata yang bisa dapat ijazah mu'adalah itu juga dari MAN, karena MAN di bawah Kemenak. Madrasah Aliyah Negeri kan di bawah Kemenak. Nggih. Nah, antum kemarin kan MAN juga, bahkan MAN model. Nggih. Nah, itu termasuk yang dapat mu'adalah itu atau tidak? Karena dapat sih, tapi saya Oh, jadi MAN tidak selalu otomatis dapat ijazah mu'adalah ya? itu pondok-pondok tertentu aja, Ustaz. Yang man kan SMA sederajat setelah. Saya Mas Derajat. Nggih, ibaratnya kayak bukan pondok kayak itu. Ya. Jadi pondok-pondok tertentu aja yang dapat, contohnya Gontor gitu. Ustaz. Kalau dia punya ijazah mu'adalah berarti otomatis diterima sebagai mahasiswa gitu kan? Atau Iya. tetap tes juga? Itu tes, cuma kemungkinan besar masuk. Oh. Nggih. Terhadap santri MDM, antum anjurkan kalau mau ke Mesir bagusnya lulus SMP atau lulus SMA? Dua-duanya bagus, cuma lebih cepat ke sana lebih bagus, Bang. Oh, iya. Nggih. Dua-duanya bagus ya. Nggih. Zaid mau mana Zaid itu? Hah? Oh iya. Oh, mau Madinah, Ustaz. Oh Madinah kalau Iya. Zaid. Mesir ya. Baik. Nah sekarang ada waktu mungkin 5 menit. Banin atau Banat kalau mungkin ada yang mau ditanyakan. Lampunya bisa dibantu ya? Adakah? Atau sudah cukup? Hah? Fatimah ya? Nah, kalau di Mesir harus pakai bahasa Arab kah? Ini kewajiban, Ustaz. Wajib. Tapi bukan bahasa Arab fusah tadi, pakai bahasa Arab amiyah.
untuk di masyarakatnya ya. Iya, di masyarakatnya karena itu yang paling dibutuhkan kayaknya. Tapi Ustaz. tidak perlu belajar Indonesia ya. Di Kada sana perlu aja nanti. ini. Iya. Keseharian satu pasti dipakai. Apalagi biasanya kalau kita datang masalah lawan orang Mesir itu suatu hal yang kada bisa kita hindari Ustaz. Masalah ini. Kadang ada aja kayak itu nah orang Mesir berulah Ustaz. Jadi kita jangan kayak minta kita diinjak kayak itu Ustaz. Jadi kita harus kita lawan itu. Oh. Karena kalau kita lawan kebanyakan orang Mesir diam. Oh. Tapi masalahnya kalau nggak paham bahasanya nggak. Iya itu. Cuma ada juga kawan ulun Ustaz. Kada tapi biasa bahasanya, cuma melawan aja terus. Pandai bahasanya. Oh, ini. Paham kada paham nanti dilawan. Ini. Akhirnya bekalah orang Mesirnya. Pakai bahasa anjir. Ini Kalah Mesirnya lah. bekalah Ustaz. Muyak juga akhirnya. Indonesia Karena kita melawani juga gitu. Nah kadang yang biasanya yang diam-diam aja, diamnya orang Mesir, nah itu biasanya Ustaz, yang kasus biasanya Ustaz. Siap. Ada lagi Banin atau Banat? Ya. Siapa namanya? Hah? Saima ya. Telepon tadi Saima. Hah? Apa? Bentuk rumah. Hah? Untuk rumah. Bentuk rumah. Oh, bentuk rumah. Bentuk rumah. Di sana kan ada kayak untuk rumah kayak ini. Ah, Jadi di sana tuh kayak rumah susun. Kalau Tingkat-tingkat gitu ya? ini tingkat-tingkat dibilang apartemen kebagusan. ah, Dibilang rumah susun ya lebih ke rumah susun sih. lebih bagus. Iya. Rumah susun ya. Enggih, tapi Sakoh sebenarnya. syakoh nih. Imaroh. Imaro. Enggih, imaroh. Imaroh syakoh itu per tingkatnya. Oh. Enggih, per tingkat. Kalau semuanya itu namanya Imaro. Imaroh. Enggih. Jadi kayak rumah susun gitu, Bang. Ya. Ada rumah kayak sebuting-sebuting gitu. Antum di tingkat berapa itu? Belum tingkat 2. Sakoh 2. Dari Sakoh Sania. Enggih, Syakoh Sania. Daur Tani. Daur. Ya? Syakoh itu nama rumahnya, Nama ruangannya. rumah. Oh. Nggih, kalau tingkat tuh untuk daur. daur. Daur, nggih. Daur Sani. Ya. Banat ada lagi? Ibu orang Banat. Banin. Kasilas. Hewan ternak. Pertanyaannya hewan ternak. Hewan ternak ya? Ah, ya. Hewan. Tunggu lah. Ada apa? Ada unta. 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 Ya, sama lah. Itu hewan ternak punya unta ya. Nah, untuk hewan ternak di sana kebanyakan domba. Domba kebanyakan di sana, tapi kambing ada, sapi ada, dan ulun kasihannya saat lawan binatang ternak di sana tuh makanannya saat tapi ada. Jadi karena di sana banyak sampah, lah mohon maaf bener gini. Karena di sana banyak sampah, jadi kebanyakan kayak makan Sampah. sampah di pinggir jalan gitu. Ini. Ya itu tadi domba, sapi, Unta. onta ada, cuma kada tapi kelihatan. Tidak di kota ya. Ini. Di pinggir. Iya, kota. tapi kalau di Darosa ada teh. Dan rasa enggak ada. Ada. Cuma ulun pernah melihat onta lewat Di kota itu. di kota kada di Darosa juga. Ada rasa. Sekadar karena itu waktu itu parak lawan Idul Adha. Oh, mau kurban. Iya. Darosa ke Jamiah berapa kilometer? Dari rumah ulun kan? Nah, Dari rumah ulun ke kuliah itu 800 meter. Banin ada lagi? Habibi? Zaid? Ya, Zaid. Sambil kerja kah di sana part time misalkan? Oh, Atau mungkin adakah di sana mahasiswa yang part time? Jadi misalkan antum enggak, mungkin bisa nggak ada peluang sambil kerja? Itu maksudnya Zaid ya? Nah, ya. ya. Kalau ulun kada, ini kada dibariakan. Support penuh orang tua. Ini perlu hendak juga Oh, enak juga. bercari gitu nah, ya lo belajar mencari. Merasailah. Merasai ini cuma kada dibariakan ya jadi ulun numpati ya pelajar kuitan. Kalau untuk ada kayak di sana yang part time biasanya megawi ada banyak Ustaz. Banyak. Jadi di sana makanan cuma kada makanan Mesir, makanan Indonesia banyak. Banyak orang Indonesia sana yang jualan rendang, yang jualan batagor, siomay. Harganya? Harganya relatif lebih mahal sedikit daripada Rendang berapaan?
Rendang 30 satu porsi. 30 pon. 30 pon sekitar 26.000, 27. Itu ayamnya aja, rendangnya aja. Oh, Nggak pakai nasi, rendang. belum nasi. Oh, belum nasi. Belum nasi ya. Iya, iya. Itu baru ayamnya belum 26.000. Iya. Kalau sambil kerja kira-kira cukup nggak untuk living cost biaya hidup tanpa dikirimi? Itu kalau untuk bayar kos kayaknya sangat cukup, Zat. Cuma kalau untuk kehidupan di sana dicukup-cukupi. Kurang kayaknya. Kurang ya? Gitu. Soalnya kalau part time itu sekitar 110-an. Sebulan. 110 sehari. Oh, sehari. 110 pon sehari. Iya. Gajinya, Nah, ujungnya. iya. Nah, di Dan sana itu biasanya kerjanya di bidang apa? di bidang bawa makanan, jadi waiters. Iya, bawa Di restoran atau rumah makan gitu. di rumah makan orang Indonesia juga. Orang Indonesia. Iya. Biasanya ada yang jadi koki, yang masak rendang gitu kan. Nah, Ya. bisa nih Samel. Tukang antar makanan. Satu Iya, lagi gitu. mungkin ya, satu lagi. Bani nama Manat? Sampai duluan. Ah ya. Ihsan. Ya, ke Mesir. Biaya ke Mesir itu untuk sekali berangkat dari Indonesia kalau kada salah 5 sampai 6-an lah, 6 juta. Itu pesawatnya. Jakarta. Dari Jakarta itu. Jakarta. Belum dari Banjar ke Jakartanya belum lah. Apa nama bandaranya Di mana sih? di Mesir? Kairo International Airport. Kairo International Airport. Iya. Dari Suta ke sana 5 sampai 6 juta ya. 5 sampai 6 juta. Cuma ulun semalam alhamdulillah dapat murah. Dari Mesir, PP Mesir, Jakarta, Mesir dapat 4,5 juta. PP sudah. PP sudah. Berapa jam satu kali perjalanan? 12 jam totalnya. Cuma tergantung pesawat, Sat. Tergantung pesawat kita, soalnya pesawat ini transitnya di mana kan. Kalau naik Emirates biasanya ke Qatar, kalau naik Etihad ke Abu Dhabi, kalau naik Saudi ke Jeddah. Oh iya. Itu Itu memang aturan negara masing-masing. Nggih. Maskapai penerbangan milik mereka, tanda kutip itu harus mampir ke negara masing-masing. Makanya tadi kan Emirates mampirnya ke Qatar, Iya, karena Qatar. Etihad mampirnya ke Abu Dhabi. Biasanya transitnya juga lumayan lawas ya. Oh. Paling hancap itu 3 jam, 2 jam. Artinya 12 jam itu khusus di udara aja. Di udara aja, belum sama transitnya itulah. Transitnya biasanya paling lawas 12 jam. Sampai 12 jam. 12 jam. Cukup ya? Atau masih lagi? Satu lagi? Cukup ya kan? Apa saya mah? Di surah. Dari Banjar ke Jakarta lu berapa? Oh, tiket kasar. Nah, tiket kah? Tiket. Tiket Banjar di Jakarta. dulu murah bang, 1.700 lah, 800 lah. Sekarang Wah ini lagi naik nih, 1 jutaan. 1 jutaan. PP 2 juta. Baik, mungkin gitu Ustaz ya. Ada nasihat kalimah khatimah. Pesan aja kalau suka. Pesan. Gigisan buhan pian di sini tulak, tolibin sudah manfaatkan waktu sebaik-baiknya, Ustaz. Karena jangan sampai kayak ulun itu. Iya. Karena menyesal di kemudian hari itu lah. Nah jadi Yang sudah jadi mahasiswa Azhar pun menyesal. iya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, diisi waktu kosongnya dengan kebaikan. Jangan sampai diisi waktu kosong yang kemudian kita berpeluang untuk melakukan kemaksiatan. Jangan sampai itu. Kalau bisa sibukkan diri sesibuk mungkin dalam kebaikan. Ilmu, amal soleh, Nah itu. Nah ya. Hujan. Bawa masalah dakwah. Kelas. Kalas. Ya. Jazakallah khairan katsiran. Syukran kepada Ustaz Kakak. Ustaz Kakak Muhammad Khalid Laki. Mudah-mudahan apa yang beliau ceritakan tadi, boleh pinjam salamatnya. Oh iya, tadinya tuh. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi menginspirasi antum ya, sekaligus memotivasi dan ada gambaran sedikit paling tidak tentang bagaimana kehidupan di Mesir
Untuk Turki Ustadz bisa cerita, Mesir tadi sudah diceritakan. Nanti insya Allah kita juga akan undang yang pengalaman belajar di Yaman. Jadi supaya ada pilihan buat antum. Ya, itu saja mungkin karena sudah hampir waktu maghrib. Seperti biasa, Banat langsung ke asrama, Banin ke asrama dulu misalkan kalau mau qada'ul hajah, tafadhol. Kalau mau langsung sholat maghrib berjamaah juga tafadhol. Demikian, mari-mari sama-sama kita akhiri majelis ini dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kita haturkan jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustadz Muhammad Khalid Zaki. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.